Halo Sobat Kecamania dimanapun berada, senang berjumpa kembali di channel TFM Murai Batu, channel yang konsisten membahas seputar cara beternak murai batu dan arena lomba. Di video kali ini kita akan membahas apakah memang vitamin diperlukan dalam merawat murai batu kesayangan kita. Ya, silakan simak video ini dari awal sampai akhir sehingga teman-teman Kecamania bisa memutuskan apakah perlu memberikan vitamin terhadap murai batu rawatannya atau tidak. Ya, kita langsung saja ke pembahasan ini ya. Ya, mengapa pertanyaan ini muncul? Ya, kita tahu belakangan ini pertumbuhan daripada arena lomba burung berkicau semakin hari semakin bertambah kian pesat ya. Sehingga banyak sekali bermunculan murai batu yang baru menjadi juara bahkan di skala event nasional. Dan ini memicu keingintahuan teman-teman Kecamania bagaimana pola rawatan daripada murai batu yang sudah menjuarai di event-event nasional. Ya, tidak sedikit juga teman-teman Kecamania yang sudah mengulas hal ini, sehingga ada sisi yang rasa ingin tahu daripada teman-teman Kecamania, khususnya teman-teman kecil pemula, untuk berharap murai batu rawatan yang sekarang ini sedang dirawat bisa setidaknya mengikuti jejak daripada murai batu yang sudah menjuarai event-event nasional. Sehingga timbul pertanyaan bagaimana perawatannya, bagaimana vitaminnya ya. Nah, khususnya dalam ini kita akan membahas sebenarnya apakah memang murai batu yang sudah menjuarai di event-event nasional selalu menggunakan vitamin? Kalau menggunakan vitamin apa yang digunakan? Ya, sebelum memutuskan, teman-teman Kecamania perlu ketahui terlebih dahulu sebenarnya tujuan pemberian vitamin ini untuk apa? Ya, vitamin ini diberikan terhadap murai batu. Tujuannya adalah mempercepat proses nutrisi yang dibutuhkan murai batu ini terserap, sehingga menimbulkan reaksi terhadap murai batu ini ya. Reaksinya bisa berupa lebih aktif, lebih fit, dan harapannya bisa lebih gacor, padahal belum waktunya. Jadi vitamin ini katakanlah untuk mempercepat proses daripada murai batu ini sampai menjadi ke titik top performance. Ya, jadi itu yang diharapkan oleh teman-teman Kecamania. Yang sebenarnya kandungan vitamin ini sebenarnya sudah ada di pakan yang sehari-hari diberikan oleh teman-teman Kecamania. Namun dengan vitamin ini yang sudah diracik dengan berbagai macam racikan, bahkan dengan proses kimia, ini harapannya bisa mempercepat apa yang seharusnya proses alaminya memakan beberapa waktu. Dengan pemberian vitamin ini diharapkan proses itu dipangkas, sehingga murai batu ini dengan cara yang instan bisa memberikan hasil yang lebih cepat ya. Karena memang harapannya murai batu rawatan ini, khususnya apalagi murai batu ini atau orang yang memiliki murai batu ini adalah orang yang fighter, yang ingin menggantangkan langsung di arena gantangan ya. Sehingga upaya-upaya seperti pemberian vitamin ini sangat dibutuhkan oleh teman-teman Kecamania. Ya, memang sampai sekarang belum ada produsen yang bisa menjamin ketika produk vitamin tertentu diberikan terhadap murai batu, sehingga murai batu ini langsung bereaksi cepat gacor, bongkar isian, dan ketika digantangkan berharap bisa juara. Nah, sampai sekarang semua produk vitamin yang dijual di pasaran itu tidak ada pernah jaminannya. Yang ada hanyalah iming-iming, harapan
ketika produk itu diberikan, berharap murai batu ini bisa tampil maksimal ya. Nah, memang ini tidak salah ya teman-teman kicamania, dalam arti ya namanya kita berharap apa yang kita harapkan dari hobi merawat murai batu ini segera membuahkan hasil. Tapi teman-teman kicamania perlu ketahui, sebenarnya kebutuhan sehari-hari daripada murai batu ini sebenarnya sudah terpenuhi dengan baik apabila teman-teman kicamania sudah memberikan pakan seperti ekstra puding maupun pur. Kalau teman-teman kicamania bisa melihat dalam kemasan pur ini sebenarnya beberapa vitamin sudah ditambahkan ya, sehingga tanpa teman-teman kicamania sadari, sebenarnya teman-teman kicamania sudah memberikan vitamin yang dicampur di dalam pur. Begitu juga dengan pemberian ekstra fooding ya. Dalam ekstra fooding katakanlah jangkrik, ulat Hongkong, kroto. Nah, semua itu sudah terkandung apa yang ada di dalam produk kemasan vitamin yang dijual di pasaran. Hanya memang yang berbeda adalah kalau vitamin, produk vitamin yang diberikan terhadap murai batu ini prosesnya langsung dirasakan atau langsung diproses dalam aliran darah murai batu itu sendiri, sehingga lebih cepat proses reaksinya yang terjadi. Tapi dengan catatan, tidak semua juga vitamin ini bisa diproses dengan cepat, tergantung daripada kondisi murai batu itu sendiri. Jadi tidak jarang ketika kita sudah memberikan vitamin, bahkan vitamin ini cukup mahal, tapi tidak langsung memperlihatkan reaksi apa-apa terhadap murai batu kita, sehingga kita ya pusing sendiri, bingung sendiri, ini apa yang salah gitu. Nah, sebenarnya dalam pemberian vitamin ini, kalau teman-teman kicamania harus selalu bisa pastikan takaran dosis yang pas ya. Misalkan ketika vitamin ini dicampurkan ke dalam air minum, berapa campuran yang pas air minumnya, berapa perbandingan. Karena kecenderungan kita biasanya hitungannya adalah berapa tetes, sementara kita tidak memperhatikan sebenarnya air putihnya itu campurannya berapa mililiter gitu. Sehingga ketika kita mencampurkan vitamin ini, ya ternyata dosisnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan bisa dimasukkan ke dalam tubuh murai batu. Mungkin air putih, air minumnya terlalu banyak, ya, sehingga dosis ini kebanyakannya sebenarnya terbuang karena hampir setiap hari kita ganti dan yang diminum itu hanya sedikit, tidak maksimal. Jadi ini yang menjadi kendala ketika teman-teman kicamania dalam memberikan vitamin tanpa memperhatikan takaran yang tepat terhadap dosis yang sudah ditulis di dalam kemasan oleh produsen vitamin itu sendiri, sehingga ketika merasa vitamin ini sudah diberikan terhadap murai batu, ternyata tidak sesuai dengan takaran yang pas, sehingga reaksinya tidak langsung terlihat atau bahkan tidak ada reaksi apa-apa. Jadi sekali lagi, ketika mau memberikan vitamin-vitamin, bahkan dengan vitamin yang cukup mahal, ya teman-teman kicamania harus bisa memahami terlebih dahulu bagaimana cara penggunaan vitamin itu ya. Kalau tidak paham, ya yang pertama pasti sia-sia upaya yang teman-teman kicamania lakukan. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan ya mubazir ya. Jadi hanya buang-buang uang saja, udah buang-buang waktu, buang-buang uang ya. Terlebih lagi selalu ada efek samping daripada vitamin dengan berbagai macam zat kimia yang dimasukkan di dalam racikannya, sehingga kadang-kadang murai batu yang sering diberikan vitamin atau doping itu cenderung dosisnya akan bertambah dan akhirnya burung yang menggunakan ketergantungan terhadap vitamin ini bisa rusak dalam jangka waktu yang panjang ya. Jadi sekali lagi teman-teman kicamania ketika memutuskan untuk
memberikan vitamin, selalu perhatikan apakah kita memahami baik cara pemberiannya maupun risiko jangka panjang. Nah, bagaimana dengan kalau murai batu ini tidak diberikan vitamin? Ya, banyak sekali sudah terbukti banyak murai batu yang tanpa diberikan vitamin, hanya pemberian pakan standar seperti ekstra puding, ulat Hongkong, jangkrik, kroto, atau ulat kandang, atau dengan pur, itu murai batu tetap bisa tampil maksimal, bahkan minim efek samping. Ya, bagaimana dengan daya tahan tubuhnya? Ya sebenarnya semua dari pakan itu sudah menyediakan untuk kebutuhan daya tahan tubuh si murai batu itu sendiri juga. Ya, jadi teman-teman kicauania bisa nanti lihat beberapa ulasan perawatan daripada murai batu jawara ya yang sudah melanglang buana di event-event nasional. Ternyata sebagian besar dari murai batu ini dengan pola rawatannya tanpa vitamin, karena memang biasanya khususnya teman-teman kicauania yang sudah lama menggeluti hobi di murai batu ini sudah tahu bagaimana merawat murai batu itu. Yang pertama memang perlu konsisten, kesabaran. Ya, kesabaran ini diuji ketika memutuskan apakah perlu memberikan vitamin atau doping atau tidak. Ya. Dan yang ketiga, teman-teman kicauania yang sudah lama tahu bahwa murai batu ini dalam jangka waktu yang panjang, ketika pola pakan, pola rawatan ini dilakukan dengan konsisten, dengan baik, tanpa menggunakan zat-zat kimia, ini selalu bisa melihat hasilnya bahwa tingkat kestabilan emosi, birahi, dan durasi kerja ini itu lebih tinggi dibanding ketergantungan terhadap vitamin atau doping. Ya, jadi itu ya teman-teman kicauania, ketika memutuskan untuk menggunakan vitamin atau tidak terhadap murai batu rawatannya, sekali lagi, kalau memang itu mau digunakan, selalu pahami bagaimana cara aturan pakainya, dan pahami ini juga bagaimana efek samping yang akan terjadi di masa depan atau di jangka panjang. Ya. Dan yang terpenting dalam merawat murai batu memang dibutuhkan kesabaran. Ya, tidak ada semua proses yang instan. Semua butuh proses. Mungkin bisa jadi memakan waktu yang tidak singkat. Tapi yakinlah bahwa upaya yang sudah teman-teman kicauania lakukan tentu akan memberikan hasil yang maksimal dan hasil yang memuaskan. Ya, sekali lagi silahkan putuskan dengan hal yang masuk akal, apakah memang murai batu rawatan teman-teman kicauania perlu diberikan vitamin atau tidak. Ya, itu ya teman-teman kicauania untuk ulasan video kali ini, apakah memang murai batu rawatan kita perlu diberikan vitamin atau tidak. Ya. Baik, itu saja. Kalau ada saran, kritik, komentar, silahkan cantumkan di kolom komentar. Nanti kita bisa bahas di video-video berikutnya. Salam Kicau Mania.